Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Alia Nabila dari kelas 8 TAA dengan NIM 061940350257 dengan mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keamanan pada manajemen jaringan telekomunikasi. Manajemen keamanan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sistem keamanan suatu organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya informasi dan operasi organisasi terlindungi dari ancaman dan risiko keamanan. Tujuan dari manajemen keamanan ini adalah untuk meminimalkan risiko keamanan dan melindungi aset organisasi. Dalam bentuk yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 fase, yaitu identifikasi ancaman yang dapat menyerang aset informasi perusahaan, identifikasi risiko yang dapat ditimbul oleh ancaman, menentukan kebijakan keamanan informasi, menerapkan manajemen untuk mengatasi risiko. Prinsip manajemen keamanan yang pertama ada confidentiality, di mana data informasi pada sistem hanya boleh diakses oleh orang yang berhak dan bersifat rahasia. Yang kedua, integrity, melindungi data dari perubahan yang tak diizinkan secara sengaja maupun tidak. Yang ketiga, availability, jaminan agar sistem komputer dapat diakses pengguna ketika telah diizinkan dan diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam availability, di mana DOS atau Denial of Service yang merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan sistem komputer tidak dapat digunakan oleh pengguna yang berhak. Jaminan selanjutnya adalah kehilangan kemampuan memproses karena bencana. Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS atau Information Security Management System memiliki konsep utama untuk suatu organisasi adalah untuk merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian terpadu proses dan sistem untuk secara efektif mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset-aset informasi serta meminimalkan risiko keamanan informasi. Standar pada sistem yang paling terkenal adalah ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27002 beserta standar-standar yang terkait diterbitkan oleh ISO dan IEC. Risiko keamanan yang pertama ada interruption, ancaman yang berarti data informasi dalam sistem rusak dan hancur. Yang kedua ada interception, dan ketiga modification, dan yang keempat fabrication. Macam-macam pengendalian. Yang pertama ada pengendalian teknis, di mana pengendalian ini dilakukan dengan membangun kontrol ke dalam sistem dan dibuat oleh produsen sistem selama siklus pengembangan sistem. Yang kedua ada pengendalian kriptografis, menggunakan kode untuk meningkatkan keamanan data dan mengaburkan data dalam format yang tidak dapat dibaca. Yang ketiga ada pengendalian fisik, peringatan pertama dari penyusupan di mana akan menghasilkan kunci yang canggih agar menambah keamanan. Yang keempat ada pengendalian formal yang bersifat formal karena administrator menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan dan mendokumentasikan dan mengharapkan efektif dalam jangka panjang. Yang terakhir ada pengendalian informal, di mana meliputi program pendidikan serta pelatihan dan program pengembangan manajemen. Sampai di sini saja, terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.